Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, NIM 230101900438. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Imam Mas Arum untuk UAS dari retorika dakwah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja lanjut ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla muhdah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla muhdah. Semoga salawat tadi bisa menjadi suatu lantaran atau suatu jembatan kita untuk menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat al-kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, dan para pendiri-pendiri agama terdahulu, dan para pelopor-pelopor agama yang mempertahankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang mulia. Wabil khusus dan yang paling khusus al-khas panjenengan dipun Bapak Imam Mas Arum selaku pengampu atau pembimbing dalam pembelajaran retorika dakwah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta daya dan inayahnya kita dapat berkumpul, bermuajahah, serta dapat melangsungkan tugas retorika dakwah ini. Wujud syukur kita aturkan dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga dengan kata Alhamdulillah kita itu suatu wujud syukur yang akan diterima dan dicatat oleh malaikat dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Salawat serta salam tetap kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat muslim, umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini, dari zaman unta menuju zaman Toyota, yang serta kita nantikan syafaatnya di dunia hadal akhirah nanti. Semoga kita menjadi salah satu dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang mencari ilmu. Mencari ilmu itu suatu kewajiban
terutama pada para umat muslim, umat manusia. Memang di dunia ini masih banyak orang yang kurang pendidikan, kurangnya pengetahuan, tapi di sini kita dituntut untuk berusaha untuk mencari ilmu. Wujud kita, syukur kita pada Allah, jangan sampai lupa, karena beliau telah melimpahkan rezeki hidayahnya pada orang tua kita, atau lewat perantara orang tua kita, untuk kita diwajibkan untuk ilmu, masuk ke sekolah, masuk ke pondok, dan sebagainya. Ada beberapa hadis tentang mencari ilmu. Yang pertama yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib dari tiap-tiap umat muslim. Untuk umat muslim itu hukumnya wajib. Tapi kalau umat-umat lain seperti umat Nasrani dan sebagainya, itu saya kurang tahu. Karena di sini hadisnya mengutamakan tentang umat muslim. Gitu. Kita bedah dari hadis pertama, yaitu thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Thalabul ilmi dari kata thalabul ilmi itu artinya mencari ilmu. Sedangkan seorang yang mencari ilmu itu dinamakan thalibun. Bisa kita singkat dengan thalib. Untuk kata yang kedua, faridatul, itu kewajiban atau wajib, fardu ain, ala kulli muslimin, bagi setiap umat muslim. Jadi artinya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap umat muslim. Gitu. Walaupun itu tidak harus dalam pembelajaran formal seperti dalam kelas. Kita bisa belajar dari bentuk atau pembelajaran apapun. Untuk selanjutnya yaitu hadis yang kedua. Yang kedua, ini saling berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan itu saling berkaitan. Di mana ketika hadis pertama menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib, tapi itu kapan? Kapan waktunya kita menuntut ilmu itu wajib? Kapan? Dan hadis yang kedua itu menerangkan bahwa thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Arti dari thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi yaitu carilah ilmu dari kamu dalam kandungan hingga liang lahat nanti. Kita bedah kembali hadis yang kedua. Thalabul ilmi sudah saya sampaikan tadi bahwa thalabul ilmi itu seorang yang tuntut mencari ilmu.
minal mahdi, dari dalam kandungan kita dituntut untuk mencari ilmu dari, atau lebih spesifiknya ketika kita dalam kandungan itu sudah diwajibkan untuk mencari ilmu. Mungkin kalian tidak sadar bahwa ketika dalam kandungan kita sudah diberi kewajiban menuntut ilmu. Ilal lahdi itu kata yang terakhir, hingga liang lahat. Maksudnya dari liang lahat itu kita menuntut ilmu itu wajib dari kecil atau dari dalam kandungan hingga liang lahat. Maksudnya liang lahat itu udah liang kubur. Nah, jadi ketika kita mencari ilmu itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak memandang umur, dan sebagainya. Dikarenakan apa? Di hadis pertama sudah tertera bahwa thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Dan hadis kedua sudah menjelaskan waktunya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, sampai liang lahat. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu dari dalam kandungan hingga liang lahat. Maksudnya dari liang lahat itu kita sampai ingin meninggal atau bisa dikatakan sebelum sekaratul maut. Sebelum sekaratul maut, kata faridatul ala kulli muslimin itu akan dicabut. Karena kan sudah mau sekaratul maut, jadi orang tersebut sudah tidak wajib menuntut ilmu. Itu sudah hadis yang kedua. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil suatu hal bahwa menuntut ilmu itu tidak memandang seberapa beliau yang memberikan ilmu. Dalam kitab Ta'lim jelaskan bahwa menuntut ilmu itu tidak memandang seberapa beliau memberikan atau orang yang memberikan ilmu, walaupun itu sekecil biji sawi, sebesar menara Eiffel, setinggi menara Eiffel, sebesar benua Rusia atau negara Rusia, itu tidak dicantumkan berapa dan bentuknya seperti apa ilmunya, itu tidak dicantumkan. Jadi ketika seorang menuntut ilmu, walaupun itu tidak resmi atau tidak struktural seperti sekolah, diberikan suatu ilmu sekecil biji sawi, kita harus menghargai
bahwa orang tersebut telah memberikan ilmu pada kita untuk diberikan atau diamalkan. Jadi ketika seorang menuntut ilmu dalam ta'lim itu hanya diberikan suatu ilmu sekecil biji sawi, itu sudah wajib kita anggap seorang guru. Mengapa? Karena kriteria seorang guru dan murid atau santri itu ketika seorang memberikan ilmu, kita bisa menerima, maka kita bisa menganggap seorang itu jadi seorang guru kita. Itu secara signifikan ilmu dalam kitab Ta'lim. Jadi kita tinggal mengolah dan mengenal rasa ingin tahu tentang hadis-hadis menuntut ilmu itu, agar kita lebih mengetahui atau mendalami tentang thalabul ilmi. Adapun hadis dari thalabul ilmi yang lain atau kata kunci dari thalabul ilmi itu wajada, di mana seorang yang menuntut ilmu itu diharapkan untuk bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan man, atau ya kita agak seperti santri lah, kita tafsirkan dalam bahasa Jawa. Man utawi sapane wong jada utawi wong kang temenan, wajada lan temenanan iku bakal nampa apa sing dikarepi. Jadi dalam hadis tersebut artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Contoh dari bersungguh-sungguh itu banyak. Ketika kita ingin bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkannya. Seberapa usahamu, maka itu hasilmu. Jadi maksud dari hadis pendek tadi adalah seberapa usahamu, disitulah kamu menemukan hasil. Seperti mencari ilmu itu kamu setengah-setengah, maka kamu akan juga mendapatkan setengah-setengah. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka jika hasilnya itu baik, lah itu hasilmu, karena kamu sungguh-sungguh itu. Dari kata mencari ilmu, kita pastikan mendapatkan ilmu. Setelah kita mendapatkan ilmu, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus selanjutnya kita jalani setelah mendapatkan ilmu dari guru kita?
pertama kan mencari ilmu dan mendapatkan ilmu. Yang kedua yaitu mengamalkan. Yang ketiga yaitu apa? Saya tahu. Yang ketiga yaitu istiqomah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita harus mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, kita harus istiqomah. Maksudnya istiqomah itu terus menerus. Kalau kita tidak mengamalkan ini, ya seterusnya bisa harus kayak gini lagi, kayak gini, harus berurutan terus. Yang keempat, ini paling berat, yaitu mengikhlaskannya. Jadi ketika kita sudah mempunyai ilmu, sudah diamalkan, sudah istiqomah, yang paling berat mengikhlaskan. Ikhlas. Jika kita tidak ikhlas memberikan ilmu, maka ilmu kita percuma untuk ditularkan pada seseorang. Menginjak yang kedua yaitu apa? Kedua, misalkan menuntut ilmu atau ilmu. Yang kedua, diamalkan. Jadi ketika kita punya ilmu, jangan sampai kita berbelit-belit atau ilmu hanya untuk diri sendiri. Itu sebenarnya percuma saja punya ilmu hanya untuk diri sendiri. Jadi kita diwajibkan untuk mengamalkan. Ilmu itu harus diamalkan. Walaupun itu hanya seberapa yang kita bisa amalkan, tidak seperti guru kita memberikan transfer ilmu kepada kita. Ya, suatu nilai plus dari kita yaitu ketika kita diberikan ilmu, kita dapat mengamalkan atau mentransfer lagi ilmu tersebut kepada orang lain. Itu suatu nilai plus daripada kita mencari ilmu hanya untuk diri sendiri. Terutama punya ilmu untuk ilmu. Maksudnya ilmu untuk ilmu itu adalah ketika kita punya ilmu tapi untuk membodohi orang. Ilmu untuk membodohan. Itu namanya ilmu untuk ilmu. Ilmu untuk membodohi lah. Setelah kita mengamalkan, menginjak atau menuju yang ketiga yaitu istiqomah. Punya ilmu sudah diamalkan, kita harus istiqomah mengamalkan. Ya, seperti kita sudah mengajar, contoh kita mengajar di kelas, mengajar di Madin, Madrasah Diniyah, mengajar di pesantren, kelas-kelas pesantren, kita harus istiqomah.
ketika kita mempunyai job waktu, ketika contoh kita mengisi waktu hari Senin dan Rabu. Nah, kita ketika hari Senin dan Rabu itu wajib hadir sampai usai pembelajaran atau akhir semester, itu wajib hadir dikarenakan itu mengamalkan suatu rangkaian thalabul ilmi yang ketiga, yaitu istiqomah. Sudah punya ilmu, mengamalkan ketika dalam kelas kita harus istiqomah ketika hari Senin dan Rabu itu harus wajib hadir memberikan suatu ilmu yang kita punyai atau suatu pembelajaran sekolah yang kita punyai. Setelah ditali dengan istiqomah, kita harus ketika menyampaikan ilmu itu harus ikhlas. Terakhir itu ikhlas. Hal terberat ketika kita melakukan perbuatan itu hanya dalam keikhlasan. Ketika kita memberi seorang, kadang seorang memberi itu belum tentu ikhlas. Tapi seorang yang menerima itu sudah berhusnudzon bahwa ini pemberian dari seorang tersebut dengan rasa ikhlas. Hal terberat dari semua perkara itu hanya satu, yaitu ikhlas. Saya yakin 99% walaupun itu umat Muslim, Nasrani, Yahudi dan sebagainya, nilai keikhlasan yang paling 100% itu ketika seorang membuang ludah atau seorang meludah itu sangat ikhlas. Buang air kecil, buang air besar, itu sangat ikhlas. Nilai keikhlasan yang paling tinggi seseorang itu hanya pada itu. Jadi kita ketika menuntut ilmu itu harus ketika kita mengamalkan ilmu itu kita harus ikhlas. Percuma saja kita tiap hari mengajar, tidak dapat apa-apa ketika kita tidak ikhlas. Semoga 4 pembelajaran dari thalabul ilmi ini bisa kita pegang teguh. Dari kita ilmu itu harus diamalkan. Setelah diamalkan harus diistiqomai. Setelah istiqomah kita harus mengikhlaskan atas semua perbuatan yang kita berikan, yang kita tularkan pada murid atau santri yang sedang menuntut ilmu. Mungkin hanya ini saja suatu penjelasan untuk memenuhi tugas retorika dakwah yang diberikan dari beliau Bapak Imam Mas Arum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup perjumpaan kali ini dengan bacaan Kifaratul Majlis
bersama. Semoga dari para penonton dan saya sendiri bisa mendapatkan suatu berkah atau majelis dari majelis yang dibuat oleh saya pribadi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.